Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayangi, yang tentunya saat ini kalian semua berada di rumah kalian masing-masing beserta keluarga, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk pembelajaran kali ini yaitu sejarah kebudayaan Islam kelas 5 semester pertama pada tahun pembelajaran 2021-2022 untuk semester pertama. Kita akan membahas tentang bagaimana baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangun kota Madinah. Baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Berbagai macam cara yang dilakukan oleh beliau sehingga beliau berhasil berhijrah ke Madinah, dan di Madinah itulah baginda Kanjeng Nabi disambut baik dengan para kaum muhajirin dan juga kaum ansor yang ada di Madinah. Beda dengan ketika hijrah ke Taif. Beliau baginda Kanjeng Nabi Muhammad ketika hijrah ke Taif mendapatkan sambutan yang tidak baik, dilempari batu, dipukuli sehingga bercucuran darah. Tetapi ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau disambut dengan penuh rasa senang hati oleh penduduk kota Madinah. Dan saat ini kita akan membahas tentang bagaimana cara baginda Nabi membangun kota Madinah yang awalnya bernama Yasrib. Awalnya bernama Yasrib, setelah masuknya baginda Nabi ke Madinah dinamakanlah Yasrib itu menjadi Madinatul Munawwarah, yaitu kota yang terang benderang, kota yang bercahaya, karena telah diajarkan atau ada ajaran Islam yang memasuki Madinah yang awalnya perang yang dilakukan oleh orang-orang Yasrib antar suku dan sebagainya, sehingga ketika ajaran Islam masuk dan ditambah lagi baginda Nabi berada di Madinah, sehingga Madinah menjadi kota yang terang, kota yang damai. Nah, sebelum Pak Guru lanjutkan bagaimana pembinaan yang dilakukan baginda Nabi di Madinah, mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bersama ridha Allah dan menjadi ilmu pengalaman bagi kita dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa menjadikan teladan apa yang telah dilakukan baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang Pak Guru sayangi, adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu Pak Guru berharap dengan kalian belajar tentang sikap pembinaan baginda Kanjeng Nabi Muhammad dalam membangun kota Madinah. Pak Guru berharap kalian dapat meneladani apa yang menjadi usaha semangat baginda Kanjeng Nabi memperbaiki kota Madinah menjadi kota yang baik. Nah, anak-anakku, yang pertama dilakukan oleh baginda Kanjeng Nabi yaitu melakukan pembinaan di bidang agama. Ini yang menjadi dasar. Yang pertama kali yang dibangun oleh baginda Nabi adalah dasar agama, dasar keyakinan, dasar keimanan kita kepada Allah. Baginda Kanjeng Nabi membangun pondasi yang awal, yaitu adalah pondasi agama. Sehingga untuk mewujudkan itu semuanya, baginda Kanjeng Nabi membangun beberapa masjid yang sampai saat ini yang terkenal dan paling besar di Madinah adalah bernama Masjid Nabawi. Nah, Masjid Nabawi inilah yang menjadi tempat peribadatan, tempat untuk menyampaikan dakwah Islam, pendidikan Islam, mengajarkan Islam, sehingga pusat pendidikan Islam yaitu bertempat di Masjid Nabawi. Nah, di situ ada pembelajaran yang dilakukan oleh para sahabat, disampaikan kepada kaum muslimin, sehingga kaum muslimin
Ya, di situ memahami sepenuhnya arti sebuah agama, pentingnya sebuah agama dalam mencapai kehidupan yang sejahtera baik di dunia ataupun di akhirat. Sehingga ada pengajian, ada sholawatan di situ, ada majelis taklim, ya, ada majelis dzikir, ya, untuk membentuk karakter setiap orang muslim yang ada di Madinah. Jadi yang pertama dilakukan oleh baginda Nabi adalah pembinaan agama, yaitu pondasi yang paling utama. Selanjutnya yaitu pembinaan sosial. Jadi baginda Nabi di situ mengajarkan kepada kaum muslimin bagaimana berhubungan baik berhubungan sesama agama Islamnya yang dikenal dengan yaitu ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah antara sesama Islamnya, bagaimana ada terjalin kerukunan, terjalin saling tolong menolong dengan satu dengan yang lainnya, saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Ya, itu namanya ukhuwah Islamiyah. Ada ukhuwah basyariyah, ada ukhuwah wataniyah. Itu biasanya dilakukan kepada orang yang berlainan agama. Jadi agama Islam itu tidak pernah memaksakan agama kepada orang lain. Ya. Tidak lantas dengan pedang orang dipaksakan untuk beragama, akan tetapi agama itu menjadi keyakinan. Karena luasnya agama Islam dalam segala aspek kehidupan, ramahnya, damainya ajaran Islam, sehingga banyak kaum non muslim menjadi Islam, masuk Islam. Jadi di situ diajarkan hubungan yang baik. Lakum dinukum waliyadin, itu yang menjadi konsep utama. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jadi baginda Nabi justru menjadi motivator, ya, menjadi pembimbing, ya, menjadi teladan bagi kita pada waktu itu, teladan bagi kaum muslimin dan para sahabatnya bagaimana caranya berhubungan baik dengan non muslim, sehingga tidak ada rasa tersakiti antara satu dan yang lainnya. Jadi toleransi itu sudah dilakukan oleh baginda Nabi ketika berada di Madinah. Karena di Madinah itu tidak semua beragama Islam. Ada Yahudi, ada Majusi, ya, ada Nasrani, dan ada agama-agama yang lain. Akan tetapi bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad itu memberikan teladan kepada sahabatnya untuk menciptakan kerukunan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian baginda Kanjeng Nabi juga memberikan di situ pembelajaran atau melakukan pembinaan, yaitu tentang ekonomi. Nah, ekonomi yang kemarin sebelum-sebelumnya itu ekonomi yang tidak baik, ya, apa dilakukan? Tidak ada kejujuran, nyuri timbangan, penipuan dalam jual beli, atau mungkin ada hal yang merugikan orang lain ketika melakukan jual beli. Lah itu dirombak oleh baginda Kanjeng Nabi, dicontohkan oleh baginda Nabi bahwa dalam jual beli, dalam perdagangan, dalam perekonomian, semua itu rezeki datangnya dari Allah. Kita hanya melakukan hal yang baik, ya. Jadi apapun yang dilakukan kita itu pasti, dan rezeki pasti ada. Oleh karena itu, supaya rezeki itu menjadi barokah, maka dilakukan dengan baik. Bagaimana berdagang dengan baik? Yaitu dengan berlandaskan kejujuran, ya, kesenangan antara yang menjual dan membeli. Yang membeli dan juga harus ada kesenangan, ada kepuasan. Yang menjual tidak ada kerugian, sama-sama untung. Yang menjual beruntung, yang membeli juga beruntung, karena tidak ada tipu daya. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi. Sehingga disitulah dalam hal ekonomi baginda Kanjeng Nabi juga membangun pasar, ya, mempraktekkan bagaimana perekonomian secara Islam. Di situ di Al-Quran sudah banyak diajarkan baginda Nabi bagaimana berdagang dengan baik. Kemudian di situ juga ada Baitul Mal, ya, untuk menghidupkan negara. Ada Baitul Mal, ada kas negara, ada pajak, sehingga itu yang akan membantu kebutuhan-kebutuhan negara. Kemudian selanjutnya yaitu ada juga pembinaan, ya, dalam bidang pertahanan. Ya, setiap negara harus memiliki prajurit, harus memiliki tentara, harus memiliki strategi, ya, untuk mempertahankan negaranya. Jadi baginda Kanjeng Nabi itu menyusun pasukan, menyusun militer, yaitu untuk menjaga keutuhan kota Madinah pada waktu itu, untuk menjaga keutuhan keamanan kota Yasrib, kota Madinah pada waktu itu dijaga, ada pasukan.
Nah, disitulah baginda Kanjeng Nabi berhubungan dengan agama-agama yang lain. Baginda Kanjeng Nabi bagaimana ada kerukunan antar umat beragama, membaur menjadi satu, ya, menjaga keutuhan negara, menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, kenyamanan, ketertiban masyarakat kota Madinah. Di situ ada kerjasama dengan non-Muslim, ada orang Yahudi diajak bareng untuk bareng-bareng menjaga negara. Disitulah diajarkan oleh baginda Kanjeng Nabi. Disitulah baginda Kanjeng Nabi mengangkat militer, ada pasukan, ya, ada pasukan-pasukan, sehingga dengan adanya pasukan-pasukan itulah ternyata dibutuhkan, ya, dengan adanya pasukan, ada pasukan militer, ada tentara, di situ dibutuhkan ternyata untuk menghadapi perang Badar yang pertama, ya, kemudian ada perang Uhud, perang yang kedua yang dilakukan baginda Nabi melawan kaum kafir Quraisy Mekah, ya. Di Madinah itu baginda Nabi melakukan pertama perang Badar, kemudian perang Uhud dan perang Khandaq. 3 perang ini yang luar biasa. Nah, sebelum perang itu terjadi baginda Nabi sudah punya feeling bahwa negara harus punya kekuatan, harus punya tentara. Maka disitulah fungsi dari baginda Kanjeng Nabi melakukan pembinaan dalam bidang pertahanan, sehingga ketika ada gangguan dari kota lain, negara lain, dapat menjaga keutuhan negara, yaitu dengan adanya para pasukan. Sehingga ketika ada perang melawan kaum kafir Quraisy pada waktu dengan perang Uhud, ya, perang Badar, perang Uhud dan perang Khandaq, alhamdulillah Madinah tetap terjaga dengan baik. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, itulah pembinaan-pembinaan usaha baginda Nabi dalam memajukan, mensejahterakan kota Madinah yang awalnya dinamakan dengan Yathrib. Dan sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru sampaikan, simpulkan bahwa baginda Kanjeng Nabi memiliki kecerdasan yang luar biasa membangun kota Madinah mulai dari bidang agama, ya, menjadi kekuatan dasar. Kemudian yang kedua bidang ekonomi, ya, dan juga bidang kemasyarakatan yang disebut dengan sosial, dan yang terakhir yaitu di bidang kekuatan, di bidang pertahanan, sehingga terciptalah negara yang adil, kuat dan berdaulat. Nah itu sudah ditetapkan oleh baginda Kanjeng Nabi, dan Pak Guru berharap dengan kalian memahami seperti ini apa yang dilakukan Nabi, kalian harus memiliki jiwa besar, ya, jiwa yang besar, jiwa yang kuat. Bagaimana kalian itu bisa menjadi teladan bagi keluarga kalian. Misalnya kalian berada di keluarga, bagaimana kalian menjadi contoh bagi adik-adik kalian. Pak Guru berharap seperti itu. Kalian harus punya jiwa besar, menjadi jiwa penolong bagi keluarga kalian, utamanya bagaimana kalian bisa menjaga adik-adik kalian dengan sebaik-baiknya. Itu harapan Pak Guru. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan nanti kalian kerjakan di buku, di kertas, ya, kerjakan di kertas pada halaman 22, ya. Ya, halaman 22 di buku paket 22 dan 23 kerjakan di kertas jawabannya saja, kemudian japri ke Pak Guru. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bersama ridha Allah sehingga menjadi ilmu yang nafi' dan barokah. Dari Pak Guru kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.